Selamat. Dah. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Dengan atas nama siapa? Nama saya Dea. Saya tinggal di Jambi lah, di Saleh. Oke. Jadi gimana nih? Dari tadi datang buat kesini itu ada kendala atau enggak? Iya, ada kendala soalnya kayak apa ya? Saya merasa diri saya ini terlalu pemikir dan terlalu apa-apa dipikirin, masalah yang seharusnya nggak perlu dipikirin, jadi kayak berat gitu, bikin stres sedikit. Jadi mau cerita itu sih, gimana caranya biar nggak kayak gitu. Saya merasa apa ya saudara rasakan karena emang sebelumnya saya pernah mengalami hal tersebut. Sebetulnya tadi kan berarti overthinking, ya, memikirkan apa yang nggak seharusnya dipikir. Berarti di sini saudara sadar bahwasanya pikiran itu nggak layak untuk dipikirkan atau nggak pantas untuk dipikirkan secara berlebihan. Nah, dibalik hal itu, dibalik yang overthinking ini, ada nggak masalah yang memang betul-betul membuat saudari Dea ini kepikiran? Apa ya? Bingung sih soalnya banyak. Jadi bingung apa ya? Contoh salah satunya yang kayak, paling krusialnya. contohnya kayak tugas misalnya nih. Padahal sebenarnya tugas ini nggak banyak gitu. Dan deadline pun masih banyak. Tapi udah dipikirin dari jauh-jauh hari gimana ya, kalau bisa gimana dan gimana cara bikinnya, terlalu dikit sehingga jadi bikin apa ya, bikin tugas pun nggak bisa gitu karena terlalu dipikirin karena stres gitu. Berarti overthinking dikarenakan tugas itu sebelumnya dia semester 1 ya. Itu masa peralihan dari SMA ke perkuliahan itu kan emang relatif berat karena mungkin saya nggak tahu nih dari mana waktu masa di SMA. Coba boleh tolong diceritakan dari SMA itu kayak tugas-tugas itu apakah seberat waktu masa kuliah ini atau enggak? Mungkin emang ada fase-fasenya mungkin ya. Jadi kayak waktu di SMA pun sama kayak gitu, kayak tugas itu sama kayak gak bakal dikerjain, tapi seiring berjalannya waktu tugas itu bakal selesai juga. Mungkin di perkuliahan ini juga seperti itu. Tapi kalau dibandingkan waktu zaman SMA sama masa kuliah ini, tingkat kesulitannya sama nggak tugasnya? Beda. Beda, lebih tinggi, lebih sulit tugasnya. Iya. Terus kuliah. Kalau di sekolah kan masih bisa, misalnya jadwalnya udah segini, tapi belum siap, gurunya masih ada pegang-pegang. Yaudah nanti masih ada toleransi. Kalau di kuliah ini kan nggak bisa. Kadang kalau di kuliah ini kita punya sendiri tugasnya. Kalau di sekolah itu kadang guru yang punya tugas yang tidak memberikan. Oke, berarti saya tarik kesimpulan di sini dia mengalami permasalahan yaitu overthinking, yang memikirkan apa masalah yang ringan sampai yang berat. Terus itu salah satu contohnya dari masalah tugas, masalah yang saya pikirkan itu masalah tugas, di mana masalah tugas itu peralihan di masa kuliah ini dia merasa kaget dari tugas SMA tiba-tiba langsung ke kuliah yang langsung sesignifikan itu, betul? Boleh diceritain lagi masalah yang contoh yang dia bilang kan yang masalah yang nggak seharusnya dipikirkan tapi dipikirkan itu apa nih? Kayak takut diomongin orang gitu. Misalnya ngelakuin sesuatu, padahal belum tentu nih orang yang bakal peduli sama apa yang saya lakukan, tapi udah kepikiran deh, nanti orang mikir gini nggak ya, kita nggak mau lakukan gini. Ya berarti takut salah melangkah karena persepsi orang. Oke. Contoh lain selain itu ada nggak yang paling adalah yang paling enggak kayaknya nggak ada lah. Apa ya? Kayak mungkin mau makan apa ya, sampai kepikiran sampai Tuh, apalagi nih kebetulan anak aku ya, jadi kayak bingung gitu, bosan makan juga bingung gitu, sudah sering makan yang juga pegang lagi, terus mau makan apa lagi ya gitu, kayak apa nih
orang normal makan juga makan gitu, tetapi ini dipikirin sampai capek gitu kesehariannya. Oke. Jadi di sini saya tadi di awal nanya gimana sih cara ngatasin overthinking ini gitu ya. Kalau saran dari saya sendiri mungkin dia bisa kayak sering-sering kayak relaksasikan diri sih. Karena kalau menurut saya dari apa yang dia pikirkan itu kayak masalah yang berat dipikirin tanpa ada tindakan. Dengan seiringnya waktu masalah ringan pun akan diperlakukan seperti masalah berat. Jadi masalah berat atau masalah kecil itu bakal terasa sama-sama berat. Iya, karena tindakan yang dilakukan itu nggak berbagi lurus sama apa yang dia pikirkan. Jadi misalnya ada satu masalah berat nih, dia sadar masalah berat nih, tapi dia nggak ada kasih tindakan yang berbanding lurus dengan kayak yang setimpal gitu. Jadi udah kepikiran aja tanpa ada tindakan gitu. Sama halnya kayak misalnya kayak tadi dia makan nih misalnya, itu dia sadar ya kalau itu masalah ringan ya. Tapi dia karena sudah terbiasa dengan masalah berat tanpa ada tindakan, dia juga malas nih mau makan, bingung makan apa tapi nggak ada tindakan. Nah, betul. Jadi kalau saran dari saya sering-sering merelaksasikan diri gitu kayak mungkin dari sesuatu capaian kecil ya kayak ngasih self reward buat diri sendiri, kayak ngasih penghargaan buat diri sendiri, atau sering-sering kayak me time, waktu buat sendiri gitu kan. Itu kalau menurut saya emang sudah terbukti sih apa yang saya berikan contoh tadi ini bakal bisa membuat seseorang itu merasa dirinya itu lebih tenang. Karena dari yang saya lihat permasalahan dia ini bukan permasalahannya emang awalnya itu dari masalah overthinking, tapi karena dari banyaknya masalah yang tertimbun dari satu yang berujung ke overthinking seperti itu. Jadi mungkin itu saja saran dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau apa? Baik, terima kasih saudari Dea atas kunjungannya ke saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.